Suara Sensen, selamat mendengarkan. Tepat saat pintu lift tertutup, tubuh Akila ambruk di atas lantai lift dengan dada terasa sesak. Dari situ tidak mampu membendung rasa sakit atas pengkhianatan dua orang yang sangat dia percayai. Kenapa harus seperti ini? Apakah tidak ada wanita lain? Sampai kekasihku selingkuh dengan sahabatku sendiri. Lirih Akila. Dia mendongak demi mencegah air mata menetes di manik indahnya. Dada yang terasa sesak itu, dia remas sekuat mungkin, berharap rasa perihnya segera menghilang. Nyatanya sia-sia saja. Suara lift akan terbuka, membuat Akila buru-buru berdiri, agar tidak terlihat lemah oleh pengunjung hotel lainnya. Dari situ berjalan semboyongan meninggalkan hotel bukti pengkhianatan kekasih juga sahabat baiknya. Sahabat yang selama ini selalu mendengar segala curhatan dan kisah cintanya bersama sang kekasih. Tega mengkhianati dirinya. Dikuasai emosi dan rasa sedih, membuat Akila tidak sadar melajukan mobilnya di atas kecepatan rata-rata. Tanpa peduli pada nyawa pengendara lain juga nyawanya sendiri. Sesampainya di rumah, Akila disambut oleh mamanya yang sejak tadi menunggu kedatangan gadis itu karena pergi secara tiba-tiba. Sayang, kenapa mata dan penampilan kamu acak-acakan seperti ini? Sebenarnya kamu dari mana? Tanya Kinanti, ibu dari Akila. Akila hanya menggelengkan kepala sebagai jawaban dan menuju kamarnya. Tanpa pikir panjang, dia mengambil koper besar yang seringkali Akila bawa jika bepergian. Akila mengisinya dengan keperluan penting dan beberapa helai baju. Sekarang rasanya menghirup udara di negara yang sama bersama Alden adalah hal yang menyakitkan. Ternyata kesetiaan aku selama ini hanya dipermainkan oleh Alden. Dia benar-benar tidak tulus menerima cintaku. Lirih Akila. Gadis cantik itu terus mengusap air matanya seraya memasukkan barang-barang ke koper. Akila, kamu mau kemana, nak? Kenapa berkemas larut ini? Tanya Kinanti. Wanita parubaya itu menghampiri putrinya. Sejak pulang, tinggal Akila sangat aneh, dan itu membuat Kinanti khawatir. Putri satu-satunya pulang dalam keadaan berantakan. Tentu saja Kinanti penasaran. Cerita sama mama, sayang. Kinanti meraih tangan Akila. Detik itu juga, Akila langsung mengambur ke pelukan mamanya, mencurahkan rasa sakit yang dia terima. Oh, Ma. Dia sudah mengkhianatiku. Lirih Akila dalam pelukan mamanya. Aku kurang apa? Sampai Alden melakukan hal sekeji ini padaku. Aku bahkan tidak melakukan apapun yang tidak dia sukai. Berhenti bekerja dan tinggal di rumah hanya karena tidak ingin membuatnya cemburu. Tapi tangisan Akila semakin histeris saat dalam dekapan mamanya. Anak mama tidak kekurangan satupun. Anak mama cantik dan hampir mendekati sempurna. Kinanti mengusap rambut Akila penuh kasih sayang. Lalu kenapa, Ma? Itu karena Tuhan masih sayang sama kamu, nak. Dia memperlihatkan sifat Alden sebenarnya sebelum rencana pernikahan benar-benar diwujudkan. Akila harus apa sekarang, Ma? Rasanya sakit banget. Akila melerai pelukannya dan menatap mamanya dengan penuh luka. Negara ginseng adalah negara impian kamu selama ini, nak. Tapi tertunda karena Alden tidak ingin kamu pergi terlalu jauh. Bagaimana jika sekarang kamu menghibur diri dengan melakukan hal-hal yang kamu sukai? Korea. Akila terisak. Kinanti menganggukkan kepalanya. Mama akan menyuruh ayah untuk memesan tiket. Jadi, berkemaslah tanpa buru-buru. Tenang saja, nak. Mama tidak akan memberitahu siapapun di mana keberadaan kamu. Ucap Kinanti menenangkan. Akila semakin terisak. Untung saja ada orang tua yang selalu ada untuknya jika berada dalam keterpurukan seperti ini. Oh,
Kenapa ini semua harus terjadi? Teriakan pria menggema di dalam kamar mewah bernuansa warna gelap tersebut. Dia adalah Alden, yang merasa frustasi tentang apa yang baru saja terjadi padanya juga Akila. Pria itu masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Harusnya ini tidak pernah terjadi. Harusnya aku dan Kila tidak berpisah. Geram Alden dengan tangan terkepala hebat. Berkali-kali pria itu berusaha menghubungi kekasihnya, tapi panggilannya tidak pernah dijawab. Bahkan sekarang dia telah diblokir oleh gadis yang dia cintai. Alden makin frustasi. Ini salahku. Harusnya aku tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Sesal Alden meremas rambutnya frustasi. Segala cara telah Alden lakukan untuk menemui Akila malam ini, tapi dia tidak dapat merebus masuk ke dalam lingkungan rumah Kila karena penjagaan yang sangat ketat. Aku akan menjelaskannya besok. Kila mencintaiku, dan dia akan menerimaku kembali. Dia tidak akan sanggup putus dariku begitu saja. Gumam Alden seiring kesadarannya yang mulai berkurang sebab terlalu mabuk. Pria itu terkapar tepat di samping ranjangnya dengan beberapa botol minuman keras juga puntung rokok. Tidak peduli dengan lantai kotor, pria itu terlelap. Mata Hazel itu mengerjap perlahan ketika merasakan cahaya mulai menyilaukan maniknya. Kedua tangannya menutup wajah demi menghindari silaunya matahari dari jendela yang gordennya tersingkap entah sejak kapan. Kenapa cepat sekali? Gumam Alden dengan tubuh lemasnya. Sepertinya dia baru saja memejamkan mata. Tapi matahari kini telah bersinar terang, mengganggu waktu tidurnya yang memang sejak semalam tidak terlalu lelap. Alden meraih ponselnya yang terus berdering di kaki ranjang. Kenapa? Tanya Alden di seberang telepon. Ada rapat jam 8 pagi, Tuan. Saya harap Tuan tidak. Batalkan saja, saya tidak urusan. Ucap Alden dan memutuskan telepon dari asisten pribadinya. Dengan sisa tenaga yang ada, Alden mencoba berdiri, tapi tetap saja terjatuh karena rasa pusing di kepalanya sebab terlalu banyak minum. Merasa tubuhnya jauh lebih baik, Alden segera meninggalkan rumah mewah yang dia tinggali sendiri, tanpa dampingan orang tua sejak berusia 25 tahun. Pria itu melajukan mobil Fortuner hitam miliknya, menuju rumah Akila, kekasihnya. Laju mobil itu seketika memelan, setelah sampai di depan gerbang, tapi belum juga dibukakan pintu seperti biasa oleh pemiliknya. Alden turun menghampiri penjaga di depan pagar. Buka, saya ingin bertemu dengan Kila. Perintah Alden sedikit tidak sopan, tapi itu dia lakukan agar segera bertemu dengan Akila dan menjelaskan semuanya. Tidak bisa, Tuan. Tuan Juan memerintahkan agar tidak membukakan pagar untuk Anda. Jawab sang penjaga. Alden langsung saja menarik keras ragam milik penjaga itu dan hendak melayangkan pukulannya. Namun sebuah pukulan lebih dulu mendarat di wajahnya. Jangan membuat keributan di depan rumah saya. Tegas Juan, ayah dari Akila. Pria parubaya itu baru saja akan berangkat ke kantor dan melihat keributan di depan pagar. Biarkan saya bertemu Kila sebentar saja, Om. Saya ingin bicara dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pinta Alden tanpa memedulikan lebam di wajahnya. Kila tidak ada di sini. Dia telah pergi dan tidak ingin bertemu denganmu lagi. Kemana, Om? Desak Alden. Kau tidak perlu tahu kemana putri saya pergi. Karena kau bukan lagi kekasihnya. Jawab Juan dengan suara dinginnya. Padahal selama ini Juan dan Alden sangat dekat, entah sebagai calon menantu atau rekan bisnis. Namun, kesalahan satu malam membuat hubungan baik berubah menjadi asing. Alden tidak bisa menerima semua ini. Bersambung.